Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu ekonomi. Pendahuluan. Ilmu ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari penggunaan sumber daya alam terbatas dalam pemenuhan kebutuhan manusia yang tidak ada batasnya. Ilmu ekonomi juga sebagai ilmu yang mempelajari usaha manusia dalam mencapai kemakmuran. Pengertian ilmu ekonomi. Istilah ekonomi berasal dari kata oikos yang bermakna keluarga atau rumah tangga, sementara nomos memiliki makna hukum atau peraturan yang berlaku. Jika secara harfiah, ekonomi dapat diartikan sebagai beragam aturan atau manajemen dalam rumah tangga. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang menelaah perilaku keuangan pasar melalui dari suku bunga, nilai tukar, siklus bisnis, perdagangan internasional, kebijakan pemerintah, hingga efisiensi. Penggunaan sumber daya alam yang dapat kamu pelajari pada buku pengantar ilmu ekonomi di bawah ini. Ilmu ekonomi juga mempelajari pendapat individu, perusahaan, hingga negara dan harga saham, hingga ketidakseimbangan ekonominya. Dengan mempelajari ilmu ekonomi akan membantu seseorang dalam memahami berbagai perilaku ekonomi masyarakat tertentu, memberikan masukan dalam pengambilan keputusan, memberikan pengertian pada potensi keterbatasan kebijakan ekonomi yang diambil, hingga meningkatkan kepekaan manusia pada berbagai masalah ekonomi dan global. Berikut pengertian ilmu ekonomi menurut para ahli. Yang kesatu ada Alfred Marshall melalui bukunya yang berjudul The Fringe of Economics. Alfred Marshall berpendapat ilmu ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari tindakan manusia secara perorangan pun kolektif dan kaitannya dengan penggunaan barang-barang material. Yang kedua ada H.Z. Davenport dalam buku Economy of Enterprise. H.Z. Davenport mengungkapkan ilmu ekonomi sebagai ilmu pengetahuan yang mengendalikan berbagai masalah dan titik tolak harga. Ilmu ekonomi juga merupakan peralatan yang mempelajari berbagai tingkat produksi, dapat ditingkatkan sehingga tingkat hidup masyarakat secara otomatis akan meningkat pula. M. Manulang. Yang ketiga ada M. Manulang. Menurut M. Manulang, ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi keinginan manusia atau masyarakat demi ketercapaiannya kemakmuran atau kondisi di mana manusia bisa memenuhi kebutuhannya, baik dan bentuk barang maupun jasa. Keempat ada Oscar Lagan. Ilmu ekonomi menurut Oscar adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tata administrasi dari berbagai sumber daya, baik sumber daya kecil maupun besar, yang kemudian dianalisis sehingga dapat dipergunakan kembali bagi kehidupan manusia secara maksimal dan sebaik-baiknya. Yang kelima ada John Stuart Mill. Menurut John, ilmu ekonomi mempelajari beragam seluk-beluk penagihan dan pengeluaran. Tak hanya itu, menurut Stuart, ekonomi juga membahas berbagai kegiatan produksi dan distribusi kekayaan. Yang keenam ada Profesor P.A. Samuelson. Dalam buku Ekonomi and Industry Analysis, Profesor P.A. Samuelson menjelaskan bahwa ilmu ekonomi sebagai studi yang mempelajari bagaimana manusia membuat pilihan dengan menggunakan sumber daya terbatas yang kemudian diolah lagi untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa untuk kemudian didistribusikan lagi ke berbagai lapisan masyarakat. Yang ketujuh ada Louis Cantori. Menurut Louis, ilmu ekonomi dipandang dari sudut pandang Islam adalah ilmu ekonomi yang didasarkan
sebagai berbagai aturan Islam. Misalnya saja mengenai masalah menjamin perputaran harta yang dimiliki oleh seorang individu. Ada yang ke-8 menurut Suherman Rosyidin. Suherman Rosyidi sebagai filsuf asal Indonesia berpendapat ilmu ekonomi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang memberikan pemahaman tentang gejala yang timbul di lingkungan masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup atau upaya mencapai kemakmuran. Yang ke-9 menurut Adam Smith, sering disebut juga sebagai teori ekonomi klasik. Menurut Adam Smith, ilmu ekonomi sebagai cabang ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya mengalokasikan berbagai sumber daya terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ke-10 menurut Mankiw berpendapat seseorang yang menguasai ilmu ekonomi akan meningkatkan pemahamannya atas beragam potensi dan keterbatasan kebijakan ekonomi. Ilmu ekonomi juga mempelajari bagaimana suatu individu kemudian saling berinteraksi satu sama lain. Yang B ada cabang-cabang ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari berbagai kegiatan manusia dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Dalam rangka mencapai kemakmuran ini, manusia kemudian akan melakukan aktivitas ekonomi seperti konsumsi, produksi, distribusi. Hal ini kemudian akan memunculkan berbagai masalah ekonomi, yaitu tidak keseimbangan kebutuhan manusia yang tak terbatas dengan jumlah barang atau produksi yang kian terbatas. Berikut beberapa pembagian jenis ilmu ekonomi yang perlu kamu ketahui. Yang ke-1, ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan merupakan bidang ilmu ekonomi yang mengaplikasikan teori dan prinsip ekonomi dalam situasi real untuk memprediksi kemudian hasil yang berfokus pada pemanfaatan ilmu ekonomi secara praktis, khususnya bagi individu dalam pengambilan keputusan kebijakan pedoman atau standar tertentu. Dengan tujuan mengatasi masalah yang terjadi, ilmu ekonomi ini biasanya menggunakan studi kasus dan statistik. Contohnya dalam lingkup perusahaan, ekonomi moneter, dan perbankan. Ekonomi moneter merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang digunakan untuk mempelajari sifat, fungsi, serta pengaruh uang dalam kegiatan ekonomi yang dapat kamu pelajari pada buku Ekonomi Moneter Studi Kasus Indonesia. Yang kedua ada ilmu ekonomi deskriptif. Ilmu ekonomi deskriptif sebagai ilmu ekonomi yang menggambarkan bagaimana keadaan perekonomian di masyarakat saat itu. Ekonomi deskriptif sendiri memaparkan data-data dari beragam fakta serta fenomena yang terjadi. Ilmu ekonomi mengkaji berbagai gambaran dan kondisi perekonomian. Data yang terkumpul bersifat variatif, dapat berupa angka, grafik, kurva, atau bentuk penyajian lainnya. Di Indonesia, ilmu ekonomi ini kemudian digunakan oleh BPS, Badan Pusat Statistik, dalam pemberian gambaran mengenai kondisi ekonomi Indonesia baik secara makro maupun mikro. Penerapan ilmu ekonomi ini juga pernah digunakan ketika membedah krisis moneter yang terjadi di Indonesia tahun 1998 lalu. Ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi makro merupakan ilmu ekonomi yang fokus pada ragam kegiatan yang berhubungan langsung dengan ekonomi. Tujuan tentu saja mencapai sasaran makro, yaitu menjadi stabilnya harga serta keseimbangan perdagangan internasional. Ekonomi makro juga bertujuan mencapai full employment, memeratakan distribusi pendapatan, dan menjaga stabilitas dalam hal nilai tukar. Hal-hal yang dikaji oleh ekonomi makro sendiri mulai dari angka pengangguran, upah, hingga kasus inflasi yang kemudian akan menyebabkan peningkatan harga pasar
secara terus-menerus. Dalam buku mudah memahami dan mengimplementasikan ekonomi makro. Grandmads dapat mempelajari ilmu ekonomi ini dengan mudah melalui studi kasus yang disediakan. Yang keempat, ada ilmu ekonomi mikro. Ilmu ekonomi mikro merupakan ilmu ekonomi yang mempelajari hal-hal yang terbatas kepada suatu kegiatan ekonomi saja, mencangkup di antaranya harga dasar dan harga tertinggi yang perlu ditetapkan demi menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Sebab jika terjadi monopolistik pada pasar, kemudian akan mempersempit peluang bisnis para pemain baru, sehingga semangat kewirausahaan masyarakat pun menurun. Ilmu ekonomi mikro juga membahas berbagai aspek individu seperti perilaku pembeli dan konsumen serta perilaku produsen secara individual. Hal ini dapat kamu pelajari dalam buku Ekonomi Mikro Suatu Pengantar. Yang kelima, ilmu ekonomi publik. Ilmu ekonomi publik memperkenalkan fungsi pemerintah dalam hal perekonomian. Contohnya mulai dari pajak, retribusi, anggaran pemerintah hingga pada utang negara. Ilmu ekonomi publik biasanya didominasi oleh para pejabat pemerintah serta pengamat ekonomi sebab keterlibatannya secara langsung di dalamnya. Sebab seperti apa contohnya fungsi dari pemerintah melalui sudut pandang dari sisi mikroekonomi yang ada pada buku Ekonomi Publik oleh Bambang Supriyatno. Yang keenam, ada ilmu ekonomi moneter. Ilmu ini turut membantu dalam penerapan kebijakan moneter suatu negara. Ilmu ini mempelajari sebuah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatur kestabilan keuangan suatu negara. Ilmu ekonomi moneter juga mempelajari tentang uang, perbankan, serta berbagai lembaga keuangan lainnya. Aspek yang dipelajari mulai dari inflasi, jumlah uang yang beredar, dan tingkat suku bunga bank. Dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi moneter membicarakan mengenai bagaimana sebuah uang itu bekerja yang dapat kamu pelajari untuk melalui buku Ekonomi Moneter Studi Kasus Indonesia. Yang ketujuh, ada ilmu ekonomi sumber daya manusia. Ilmu ekonomi sumber daya manusia atau SDM merupakan ilmu ekonomi yang mempelajari tentang faktor produksi tenaga kerja mulai dari kesempatan kerja, kualitas tenaga kerja, dan penentuan upah. Ruang lingkupnya mulai dari dinamika kependudukan, ketenagakerjaan, struktur ketenagakerjaan, sektor informal, formal, transisi kependudukan, mobilitas, dan migrasi penduduk, permintaan dan penawaran tenaga kerja, pekerja anak, perencanaan tenaga kerja, serta penduduk dan pembangunan ekonomi. Buku Ekonomi Sumber Daya Manusia dapat di perspektif pembangunan yang ada di bawah ini dapat dijadikan referensi bagi kamu yang ingin mendalami ilmu ekonomi yang satu ini. Ilmu ekonomi internasional. Ilmu ekonomi internasional adalah ilmu ekonomi yang mempelajari terjadinya kegiatan ekonomi antara negara, misalnya pada World Trade Organization atau WTO, International Monetary Fund atau IMF, dan United National Conference on Trade and Development atau UNCTAD. Ilmu ini juga memiliki peran penting dalam siklus bisnis internasional. Selain itu, teori dari ekonomi internasional ini sendiri semakin maju dan berkembang. Menurut buku Ekonomi Internasional oleh Mahyus Ekananda, hal-hal yang dipelajari dalam ekonomi internasional mulai dari perdagangan antar negara, neraca pembayaran internasional, dan neraca perdagangan internasional. Ilmu ekonomi yang kemudian akan turut meneliti berbagai peristiwa politik internasional, aktivitas ekonomi, dan masalah ekonomi saat ini. Entah itu perkembangan terbaru mengenai
Brexit yang diusulkan Inggris dari Uni Eropa atau perubahan tarif terbaru Amerika Serikat. Disiplin ini juga menyatukan berbagai prinsip dan pendekatan ekonomi makro dan ekonomi mikro. 9 ada ekonomi regional. Ilmu ekonomi regional merupakan ilmu ekonomi yang mengkaji interaksi ekonomi antara sebuah wilayah serta pengembangan dengan tujuan meningkatkan tingkat perekonomian pada suatu wilayah tersebut. Ilmu ekonomi regional sendiri dapat digunakan juga sebagai medium yang akan membantu pemerintah wilayah menganalisa permasalahan ekonomi yang terjadi untuk kemudian membuat kebijakan sebagai solusinya. Terus yang ke-10 ada ilmu ekonomi industri, merupakan ilmu ekonomi yang akan membantu perusahaan dalam menganalisis berbagai masalah yang terjadi di industri. Ilmu ekonomi industri juga membahas interaksi perusahaan dalam suatu industri. Ia juga sebagai studi tentang perusahaan, industri dan pasar melalui dari toko-toko kecil hingga ke perusahaan multinasional. Interaksi yang dimaksud dapat berupa persaingan usaha, kinerja suatu perusahaan. Beberapa topik berkaitan dengan ilmu ekonomi seperti struktur pasar, perilaku persaingan pasar, monopoli dapat kamu pelajari dalam buku Ekonomi Industri of Muhammad Teguh. Ini yang ke-12 ada ilmu ekonomi sumber daya alam. Ilmu ekonomi yang mempelajari masalah dan alokasi sumber daya alam secara optimal dilihat dari segi ekonomi, meliputi eksternalitas positif dan negatif. Ini ada yang C, bidang ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi terbagi menjadi 2 oleh Samuelson dan Nordhaus, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro merupakan ekonomi yang mempelajari perilaku perusahaan dan konsumennya, jika kaitannya dalam penentuan harga serta barang atau jasa yang akan diperjualbelikan, dan kualitas faktor inputnya. Beberapa aspek analisis dalam ekonomi mikro diantaranya analisis manfaat, analisis biaya, teori penawaran, teori permintaan, elastisitas, teori produksi, hingga teori harga. Ruang lingkup ekonomi ini menelaah lebih dalam perihal produsen dan konsumen. Selain itu, ekonomi mikro juga berperan dalam membuat kebijakan dan digunakan sebagai fondasi dalam merancang berbagai kebijakan perusahaan dalam mengelola sumber daya mereka. Misalnya saja pengolahan harga dan upah. Kita percepat saja ya. Yang D ada prinsip ilmu ekonomi. Prinsip ilmu ekonomi digunakan sebagai panduan untuk mencapai perbandingan rasional antara pengorbanan dan hasil, atau dengan kata lain mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan pengorbanan kecil-kecilnya atau dengan pengorbanan tertentu kemudian memperoleh hasil yang semaksimal mungkin. Prinsip ekonomi juga akan membuat seseorang meminimalkan kerugian yang ia derita. Berikut ini pembagian prinsip-prinsip ilmu ekonomi yang perlu kamu ketahui. Yang ke-1, prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi. Prinsip ekonomi produksi sebagai dasar dan menghasilkan berbagai barang dan jasa yang sebanyak-banyaknya dengan biaya produksi serta pengorbanan tertentu. Contoh penerapannya diantaranya saat membuka tempat usaha yang dekat dengan bahan baku, tenaga kerja, atau daerah pemasaran, kemudian menggunakan tenaga kerja yang terampil, memilih bahan baku yang kualitas terbaik, namun dengan harga ekonomis. Harga penentuan harga jual yang menguntungkan masuk ke dalam prinsip ekonomi produksi. Yang kedua, prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi. Pada suatu kegiatan ekonomi, distribusi berupa penyaluran barang dan jasa
dan jasa dari produsen ke konsumen. Contohnya, penerapannya misalnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan, penyaluran barang yang selalu tepat waktu dan tidak pernah terlambat, menggunakan berbagai barang yang selalu tepat waktu dan tidak pernah terlambat, menggunakan berbagai sarana distribusi dengan harga murah, membeli barang dari produsen secara langsung, menyediakan barang dan jasa yang populer bagi konsumen, memberi barang di produsen yang tepat hingga ke penentuan lokasi perusahaan yang dapat di antara produsen dan konsumen. Ini yang ketiga ada prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Pada suatu kegiatan ekonomi, konsumsi merupakan upaya yang memperoleh kepuasan sebesar-besarnya dari suatu barang atau jasa dengan mengorbankan pengorbanan dan penggunaan anggaran tertentu. Contoh penerapannya mulai dari hanya membeli barang hanya yang berkualitas, membeli barang dengan harga yang cukup terjangkau, membuat daftar barang apa saja yang dibutuhkan dan mengadakan proses tawar-menawar sebelum membeli sesuatu. Ini yang tadi D, sekarang ada E. Itu teori dan model ekonomi. Teori dan model ekonomi. Dalam ilmu ekonomi, hukum ekonomi merupakan hubungan sebab akibat antara berbagai aktivitas ekonomi yang saling terhubung. Contohnya adalah pada hukum pemerintah dan penawaran. Teori ekonomi juga digunakan sebagai rangkuman asas serta digunakan sebagai dasar pelaksanaan berbagai kebijakan ekonomi. Teori-teori inilah yang kemudian pada akhirnya membentuk model ekonomi yang terbaru menjelaskan suatu peristiwa ekonomi. Salah satu contoh model ekonomi sendiri ada pada kurva produksi yang menghasilkan beragam konsep diminishing return dan biaya peluang yang dapat diterapkan. Metode ekonomi sebagai prosedur yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu umumnya digunakan untuk memecahkan berbagai masalah ekonomi yang didasarkan pada teori tertentu. Contohnya ada pada metode pengambilan keputusan dengan metode deduktif dan induktif. Pengambilan keputusan berdasarkan data yang dikumpulkan dari realitas kehidupan manusia. Realitas tersebut kemudian dialami oleh keluarga, individu, dan masyarakat lokal. Realitas ini juga turut dipelajari untuk memenuhi upaya pemenuhan kebutuhan. Sementara itu, metode deduktif bekerja atas dasar ketentuan hukum atau prinsip umum yang telah diuji kebenarannya sebelumnya. Metode ini menetapkan langkah pemecahan masalah seksual dengan dasar prinsip hukum dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam ilmu ekonomi. Mungkin sekian ya yang dapat saya sampaikan. Ini ada tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Tindakan ekonomi merujuk pada setiap langkah manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini termasuk produksi, konsumsi, dan distribusi. Sementara itu motif ekonomi adalah daya yang menggerakkan orang untuk melakukan tindakan ekonomi. Tak hanya itu, dalam siklus ekonomi tentunya terdapat juga prinsip ekonomi yang digunakan sebagai berpikir untuk mencapai tujuan tertentu dengan pengorbanan seminimal mungkin. Sekian info mengenai ilmu ekonomi, mulai dari pengertian, tujuan, bidang, hingga ke prinsip-prinsipnya. Kesimpulan, ilmu ekonomi memiliki banyak kegunaan atau manfaat, apalagi di kehidupan sehari-hari. Ilmu ekonomi dapat kita pelajari baik disengaja ataupun tidak disengaja. Salah satu contoh ilmu ekonomi dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya tadi sudah dijelaskan yang seperti yang di atas, misalnya pertemuan antara penjual dan pembeli, negosiasi seperti itu.
tawar-menawar gitu. Contohnya dapat disimpulkan sendiri kan ya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi